kapan pendaftaran ini dibuka sehingga Untuk jadwal pelaksanaan P3K ini seminggu atau lagi 2 minggu atau Baik, terima kasih Bu Kabit atas materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu khususnya pada area Zoom meeting ini yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Kami akan mulai dengan 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, mohon izin Pak Kaban dan Bu Kabit. Ini yang pertama dari UPTD Puskesmas Dawan 2. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat pagi Bapak Kaban, Bu Gong Prama, mohon izin bertanya. Ini mewakilin beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang non ASN yang sudah masuk database BKN maupun yang belum masuk database BKN. Terkait informasi seperti yang disampaikan tadi dan berdasarkan Permen Pan RB nomor 349 tersebut, di situ kan formasi untuk fungsional, saya izin bertanya terkait fungsional kesehatan dulu. Di sana kan disebutkan D4 bidan pendidik bisa, kemudian terkait perubahan tersebut. Kemudian dengan data yang masuk database BKN. Nah, seandainya tidak ada di database BKN, tetap bisa melamar untuk formasi P3K dengan ketentuan 2 tahun sudah bekerja di instansi pemerintahan. Nah, terkait hal tersebut di kami ada yang memang belum masuk database BKN terkait fungsionalnya. Dia masuk baru 2 September 2022. Nah, terkait kapan pendaftaran ini dibuka sehingga staf tersebut kan bisa daftar. Kalau lewat dari September kan otomatis bisa daftar. Kalau memang kurang dari September kan tidak bisa daftar. Jadi mungkin solusinya staf tersebut bisa daftar di CPNS. Begitu nggih untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait peta jabatan. Kemarin kan untuk teman-teman tenaga non ASN di Klungkung ada yang masuk database BKN dan tidak. Dan yang masuk database BKN ini apakah bersaing juga dengan teman-teman yang dari luar instansi kami seperti itu? Ataukah juga kan soalnya udah ada peta jabatan yang kemarin sempat direncanakan mungkin untuk karena fungsional kita kesehatan lebih, akhirnya kita masukkan untuk peta jabatan diarahkan ke teknis. Seperti itu Bu Gong. Jadi mohon solusinya, informasinya apakah teman-teman di instansi kami ini juga bersaing dengan teman-teman yang dari luar instansi kami, begitu. Kemudian untuk yang tidak masuk database BKN seperti supir, CS, itu apakah bisa ikut? Nah, kalau ikut di formasi apa nih Bu Gong? Mungkin itu saja Bu Gong, terima kasih. Mohon izin Bu Kabit, apakah langsung dijawab atau kita lanjut pertanyaannya dulu? langsung aja dijawab nih biar nggak lupa dengan pertanyaannya. Pak Kaban mungkin ada gini Pak Kaban? Yang sedikit nanti Bu Gong lebih detail ya. Nggih Pak Kaban. Nah, untuk jadwal tadi disebutkan yang belum 2 tahun karena dia September pengangkatannya kan. Kalau misalnya pengadaannya Agustus kan enggak 2 tahun dia. Nah, itu. Nah, untuk jadwal kita belum tahu karena jadwal itu kan keluarnya setelah kita dapat penetapan. Sedangkan penetapannya ini baru keluar
Baru Tiga keluarnya 30 Agustus kita penetapan formasi niki akan serahkan tanggal 30 Agustus di Jakarta. Setelah itu baru akan keluar jadwal-jadwal tahapan untuk seleksi niki. Nah, niki yang belum belum jadi kita itu pertimbangan informasi sementara seperti itu Ibu. Jadi silakan untuk yang bersangkutan berpikir juga apa kan pendaftaran PNS-nya sampai kapan niki ya? Begung sampai kapan ya? pendaftaran PNS-nya sampai 6 September nih Kak. Sampai 6 September, silakan Nggih. ditunggu aja dulu nih ke sampai 6 September nggih, sambil kita melihat tidak jadwal untuk penerimaan P3K nike gitu nggih. Silakan nanti Ibu yang mempertimbangkan. Kemudian untuk jabatan, untuk yang di luar instansi apakah boleh mendaftar? Jadi yang boleh mendaftar adalah tenaga non ASN yang di Kabupaten Klungkung itu aja nggih. Kalau di luar Kabupaten Klungkung nggak bisa mendaftar di Kabupaten Klungkung, dia akan mendaftar di kabupatennya masing-masing, nggih. Karena ini adalah fokusnya untuk penyelesaian mengoptimalkan penyelesaian tenaga non ASN di instansi masing-masing. Oke, terima kasih. Bu Gung, silakan tambahkan. Nggih, Pak Kaban suksema, Pak Kaban. Suksema Bu Nani, pertanyaannya Bu Nani seperti jawabannya tadi Pak Kaban nih, Bu Nani. Yang pertama nih apakah non ASN yang tidak masuk pendataan BKN dan dia masa kerjanya itu dimulai di 2 September 2022, apakah bisa melamar? Tadi kan sudah disampaikan nih Bu Nani bahwa dia boleh melamar di pengadaan P3K niki dengan minimal punya pengalaman kerja 2 tahun. Artinya tanggal 30 Agustus niki kan Pemkab Klungkung niki baru menerima penetapan kebutuhan. Jadi apa yang diusulkan oleh Pemkab Klungkung pada bulan Mei 2024 dan juga sudah melalui rapat sosialisasi oleh semua OPD terkait rancangan-rancangan usulan pengadaan di 2024 seperti apa yang sudah kita diskusikan bersama itu sudah kami usulkan, cuma itu belum turun penetapannya, tetapi aturan dari mekanisme itu sudah terbit kemarin. Jadi kenapa aturan itu harus segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu kebutuhan, karena kenapa di Permenpan 6 2024 nih dijelaskan ada 2 jenis pengadaan PNS dan P3K. Jadi Bapak Ibu perlu tahu tenaga non ASN di sini. Kalau dia sudah melamar di pengadaan PNS, dia tidak boleh melamar di P3K lagi. Makanya itu kami lebih awal menginfokan kepada teman-teman semua bahwa itulah resiko kalau sudah melamar PNS tidak bisa melamar P3K gitu. Jadi lebih awal kita melaksanakan sosialisasi ini, jangan sampai ada teman-teman yang tidak tahu aturan itu dan sudah kadang mendaftar di PNS gitu. Padahal dia sudah terdaftar di database BKN ataupun dia sudah merupakan pegawai non ASN Klungkung yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun. Nah, aturan-aturan yang disampaikan kemarin oleh pusat dan juga sudah tertuang secara tertulis itu harus segera disampaikan oleh Bapak Ibu. Makanya sosialisasi ini dilaksanakan di pagi hari ini, gitu. Dan intinya, nah untuk jadwal pelaksanaan P3K itu belum terbit dari pusat. Jadi biasanya secara runtutan rentetan acara niki penetapan kebutuhan dumun yang akan diterima tanggal 30 Agustus niki. Jadi kalau kita misalnya Kabupaten Klungkung sudah mengusulkan usulan pengadaan yang jumlahnya 2025 untuk pengadaan P3K, apakah itu semua turun atau ada yang mungkin tidak turun dari pusat? Kita belum tahu, itu menunggu di tanggal 30 Agustus. 30 Agustus juga kemarin sudah disampaikan oleh Kemenpan RB akan diundang secara resmi untuk mengambil penetapan formasi tersebut. Jadi mudah-mudahan apa yang kita usulkan sejumlah itulah yang terbit gitu. Kalau misalnya sejumlah apa yang kita usulkan itu terbit, artinya apa pemetaan Bapak Ibu yang pada saat sosialisasi
koordinasi nih yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Mei. Seperti itulah rancangan kita bersama, enten nggih. Nah, jadi mohon ditunggu nih ke nggih Bu Nani nggih kapan nih ke jadwalnya. Nah, setelah penetapan kebutuhan, terbit jadwal, dari jadwal terbit itu akan tertera di sana kapan harus diumumkan pengumuman seleksi pengadaan P3K nih di jadwal nih lah akan tertuang. Nah, seandainya kalau misalnya mekanisme seleksi PNS kemarin kan kita ngambil formasi di awal Agustus. Ternyata di tanggal 19 Agustus kita sudah harus mengumumkan seleksi pengadaan PNS. Itulah rentetan susunan misalnya kegiatan biasanya di dalam seleksi pengadaan P3K. Jadi kami belum tahu apakah setelah Agustus ini apakah lagi seminggu atau lagi 2 minggu atau lagi sebulan akan dikeluarkan jadwal seleksi pengadaan P3K. Jadi ditunggu aja nih Bu Nani nge. Nah, terkait temannya yang diangkat menjadi pegawai kontrak per 22 September 2022. Seandainya pengumuman seleksi P3K nih adalah di misalnya 2 September 2024, kenten nih, misal nih aja, apakah sudah 2 tahun? Dia kan sudah 2 tahun, kalau di tanggal 3 September nih kan dia sudah 2 tahun. Kalau dia sudah 2 tahun artinya boleh. Nah, nike di dalam Kepmen 349 itu sudah tertuang juga aturan-aturan nike. Dan maksudnya Bu Nani tadi nike, apakah teman-teman yang misalnya di Puskesmas Dawan 1 nike dia akan bersaing ke instansi lain gitu kan? Kalau Bu Nani nike mungkin yang menyimak nike bahwa instansi lain nike OPD lain gitu maksudnya Bu Nani apa kabupaten lain. Kalau pengertian instansi nike adalah kabupaten gitu dalam hal niki. Kalau Bu Nani yang paham maksudnya kayaknya bersaing dengan puskesmas lain atau OPD lain atau rumah sakit lain gitu. Nah, itu kalau jawabannya misalnya dia ada di instansi bersaing dengan OPD lain, artinya seperti yang tertuang di dalam Kepmen 349